Masih bersama Bu Lia ya. Masih di tema 3 juga, subtema 1, pembelajaran 4. Kali ini masuk muatan pembelajaran PKN ya, KD 3.1, masih tentang musyawarah ya. Minggu lalu sudah Ibu bahas ya, apa itu musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Tentunya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri ya. Jadi lebih kepentingan bersama ya dan umum. Nah, keputusan yang diambil pada saat musyawarah itu wajib dilaksanakan oleh semua anggota yang melakukan musyawarah tersebut. Jadi wajib dilaksanakan dengan tanggung jawab ya. Musyawarah itu termasuk contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat ya, sila keempat Pancasila ya. Jadi musyawarah termasuk sila contoh perilaku sila keempat Pancasila. Nah, kegiatan musyawarah itu memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Kemarin juga sudah sempat Ibu singgung ya. Salah satu dari manfaat musyawarah itu adalah melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat. Jadi ketika musyawarah itu kita diajarkan supaya kita berani mengeluarkan pendapat kita ya. Tentunya pendapat yang kita sampaikan itu harus dengan cara yang sopan. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Jadi dengan musyawarah itu membuat kita menjadi berani ya, membuat kita menjadi berani untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Kemudian manfaatnya yang kedua, dengan musyawarah masalah yang sedang dihadapi itu akan diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena dibicarakan secara bersama-sama, dicari solusinya secara bersama-sama, maka hasilnya insya Allah juga akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah keputusan yang diambil ketika musyawarah itu tentunya akan lebih adil dan bijaksana. Kenapa? Ya karena keputusan itu berdasarkan hasil ya, hasil dari semua anggota yang ada pada saat itu, yang pada saat itu ikut bermusyawarah. Ya, jadi keputusan dari sebuah musyawarah itu kan enggak asal ngambil gitu ya. Jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan dari keputusan bersama ya, keputusan dari masalah yang dibicarakan, kemudian mendapatkan solusi ya, kemudian mendapatkan keputusan, otomatis insya Allah keputusan itu akan jauh lebih adil dan bijaksana karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian manfaat yang keempat itu menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Jadi dari musyawarah ini membuat kita memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab ya. Jadi memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya di sini adalah tanggung jawab ketika kita menyatakan pendapat, maka kita pun harus bertanggung jawab dari pendapat yang kita sampaikan. Kemudian kita memiliki rasa kebersamaan ya. Jadi ketika ada masalah kemudian dibicarakan secara bersama-sama, maka otomatis kan rembukan tuh bareng-bareng. Nah, disitulah terciptalah yang namanya rasa kebersamaan ya ketika membahas masalah yang sedang terjadi. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dengan adanya musyawarah itu kita bisa saling menghargai pendapat orang lain.
Karena ketika musyawarah itu otomatis akan banyak pendapat yang disampaikan, ya, nggak hanya satu atau dua, bisa 4, bisa 5 pendapat yang akan keluar dan disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana cara kita menghargai pendapat-pendapat tersebut, ya, menghargai pendapat-pendapat orang lain, ya, menghargai pendapat-pendapat yang dikeluarkan. Nah, jadi musyawarah ini salah satu manfaatnya dia mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi ini ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya nak ya. Di sini ada latihan ya, yang nomor 1, sila keberapa dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah. Nah, itu ada sila keberapa ya, sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, siapa yang harus melaksanakan keputusan dari hasil musyawarah. Tadi juga sudah Ibu jelaskan siapa sih yang akan melaksanakan keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ya, pasti tahulah jawabannya ya. Terus yang keempat, apa sih yang terjadi yang mungkin terjadi jika ada permasalahan kelompok yang tidak diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Jadi apa yang akan terjadi ketika ada masalah tetapi tidak dilakukan musyawarah? Nah, kira-kira kemungkinan yang terjadi itu apa? Silakan dikerjakan ya, karena dengan mengerjakan latihan ini akan menambah pemahaman kalian terhadap materi yang sedang kalian pelajari. Tetap semangat ya anak-anak semua.